warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini bi kulli nadi salihan bi ridha ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita tujukan untuk para pahlawan kita, para syuhada, para ulama yang sudah berjuang untuk kemudian meraih kemerdekaan, sehingga kita semuanya saat ini bisa menikmati dan mengisi kemerdekaan dengan amal soleh yang terbaik. Mudah-mudahan para pahlawan kita, syuhada kita senantiasa dimuliakan oleh Allah, diberikan tempat di alam barzah layaknya taman-taman surga, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya bisa berkumpul bersama dengan mereka semuanya di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala talabul ilmi fi hadzal majlis mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur dhateng ngersani Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dengan syukurlah kita masih bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih sayang Allah. Orang-orang yang senantiasa memandang dunia ini dengan rasa syukur, maka semuanya adalah baik. Orang-orang yang memandang episode kehidupan dunia ini adalah bentuk cintanya Allah, akan dipandang semuanya adalah baik. Nggih, matur nuwun. Tidak ada satupun dalam episode kehidupan kita, dalam setiap dimensi kehidupan kita adalah hal yang tidak baik. Itu tidak ada. Kenapa? Karena hatinya sudah menggunakan kacamata syukur. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di majelis ini adalah golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, dan harapannya dengan rasa syukur itu kita merasakan kebahagiaan, kemuliaan, kebaikan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Dan yang kedua, salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, insyaallah kajian kitab fikih kita untuk Mabadiul Fiqhiyah 4 jilid insyaallah sudah selesai. Okay. Jadi kajian fikih kita mulai Mabadiul Fiqhiyah 1, 2, 3, dan 4 itu insyaallah sudah selesai. Kok rasanya sebentar Ustaz? Nggih, karena 1, 2, 3, dan 4 materinya sebenarnya kurang lebih sama, tapi kemudian diperdalam, diluaskan lagi. Dan insyaallah secara umum, secara sederhana sampun saya sampaikan kepada panjenengan, dan insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan nantinya jika memang ada pertanyaan terkait dengan fikih, maka tidak menutup kemungkinan monggo kita sama-sama niatkan untuk belajar mencari ilmu, memperbaiki amal ibadah kita, dengan harapan amal ibadah kita itu benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, dan tidak menyalahi apa yang sudah ditetapkan dalam syariat ajaran agama Islam. Dan kemudian kitab yang akan kita lanjutkan dalam kajian rutin kita setiap hari Ahad malam, insyaallah ini tadi saya mengambil kitab Riyadhus Shalihin. Mengapa kemudian saya mengambil kitab Riyadhus Shalihin ini? Karena menurut kami kitab ini sangat penting bagi kehidupan kita. Ketika kita mempelajari kitab fikih, maka di dalamnya adalah menjelaskan tentang tata cara ibadah.
Sedangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ma'asyiral muslimin, menjelaskan tentang akhlak, mulai dari bab tentang ikhlas, bab tentang niat, bab tentang taubat, sabar, sampai dengan nanti yang paling terakhir, insyaallah ini ada hampir 100 lebih ini babnya, 366, termasuk bab tentang istighfar. Dan insyaallah mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya diizinkan, dipantaskan oleh Allah panjang umur, sehat, sehingga setiap hari Ahad dipantaskan oleh Allah untuk mencari ilmu di majelis ini. Dan setiap dinding-dinding masjid ini kelak menjadi saksi. Sepulangnya kita kepada Allah, mudah-mudahan menjadi saksi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, teringat satu ayat yang disampaikan oleh khotib 2 Jumat yang lalu, dan ini kemudian kami ulangi lagi, surat Nur ayat 52. Diterangkan di sana, wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulah, dan taat kepada rasulnya, wa yakhshallaha, dan menjaga rasa takutnya kepada Allah. Dan kemudian diteruskan di ayat itu, wa yattaqi, dan kemudian menjaga ketakwaannya kepada Allah, faulaika humul faizun, maka mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian dia menjaga rasa takutnya kepada Allah, dalam arti tidak sampai kemudian berani melanggar ketentuan dan ketetapan Allah, serta nurut manut. Niki bahasa kula, bahasa takwa ini kalau khotib di mimbar-mimbar mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, saya punya kamu sendiri. Bahasa takwa ini bagi kami adalah nurut manut dengan semua ketetapan Allah, legowo rasa nedha nrimo dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Karena kalau hanya mengerjakan yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, kadang perkara hati tidak terlalu kita perhatikan. Waktunya sholat kita sholat, waktunya puasa kita puasa, memang betul. Tapi kemudian yang juga harus dititipkan, bagaimana sholat dan puasa itu mampu kita ikat maknanya, sehingga menghadirkan rasa kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya ketika makna itu diikat dan rasa itu dihadirkan, insya Allah akan menghadirkan kekhusyuan. Dan indikator orang-orang yang khusyuk ini ikhlas ridho dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah. Makanya di akhir ayat, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjaga rasa takutnya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, mereka akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan segala macam kebaikan. Meskipun wujud dohirnya itu bukanlah perkara yang mengenakkan bagi dirinya, insya Allah akan tetap dilihat itu sebagai satu kebaikan Allah. Akan tetap dilihat itu sebagai bentuk cintanya Allah. Ditakdir sakit, maka kemudian muhasabah. Ya Allah, mungkin dengan sakit ini saya lebih dekat kepada Engkau ya Allah. Dengan sakit ini keluarga Engkau dekatkan, Engkau satukan. Dengan sakit ini Engkau gugurkan dosa-dosa saya ya Allah. Dengan sakit ini Engkau akan angkat derajat saya dan lain sebagainya. Akan selalu memandang pada sudut pandang kacamata yang positif. Tidak akan melihat sebagai hal yang negatif. Kalau toh pun dilihat pada hal yang negatif, katakanlah itu adalah yang negatif, maka sudut pandangnya adalah karena dosa. Ya Allah, mungkin karena dosa saya banyak, sehingga saat ini Engkau titipkan sakit untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Maka ma'asyiral muslimin, kalimat ikrar kita ketika berdoa raditu billahi rabba adalah satu akad kita. Ya Rabb, saya ridho Engkau sebagai Tuhanku. Raditu billahi rabba, saya ridho Engkau yang mengatur segala urusanku. Raditu billahi rabba, saya ikhlas dan ridho apapun yang Engkau tetapkan atas diriku. Maka ini penting ma'asyiral muslimin. Dan masuk kepada kitab ini, insya Allah kita masuk pada bab yang nyambung dengan apa yang kemudian menjadi muqaddimah tadi, yakni babun ikhlas wal niat.
bab perkara tentang ikhlas dan perkara tentang niat. Masyarul muslimin, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Apa artinya? Dan tidaklah kita ini, masyarul muslimin, diciptakan oleh Allah untuk kemudian diperintah. Diperintah untuk apa? Diperintah untuk liya'budullaha. Diperintah untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Tanpa terkecuali para orang dewasa, orang tua, anak-anak, bayi yang baru lahir pun ini diperintah oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Serta dengan ibadah itu dia harus mukhlishina lahuddin, yakni mentulus ikhlaskan. Bahasa paling gampang, ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, ikhlas dalam menyembah kepada Allah, tanpa tendensi apapun, tanpa transaksi apapun. Ya Allah, kalau saya sudah sholat ini, pokoknya saya nanti tolong berhasil ya Allah ya. Jangan sampai enggak berhasil ya Allah. Tidak demikian. Tapi perkara sholat adalah perkara ya Allah, semoga engkau ridho. Perkara sholat semoga engkau ampuni, engkau hapus dosa-dosa saya ya Allah. Dan kalau dosa-dosa terampuni, maka insya Allah apa yang menjadi hajat selama itu baik menurut Allah untuk kita, pasti akan dikabulkan. Dan bentuk pengabulannya Allah tidak selalu serta-merta sesuai dengan apa yang kita minta. Ada mahasiswa saya, kebetulan setiap hari Rabu insya Allah ngajar di salah satu kampus pramugari. Gembul kali lari rada ayu-ayu resik-resik ngoten. Tapi kalau nyuwun syarat, kalau saya ngajar harus pakai jilbab. Dan itu syiar saya memang. Ketika dengan salah satu pemiliknya menawarkan saya untuk mengajar, ya saya bilang target saya pramugari yang kemudian saya bimbing ini, ketika nanti ada di maskapai penerbangan harus pimpin doa. Harus mengajak penumpangnya untuk berdoa. Ya alhamdulillah beberapa maskapai sudah menjalankan itu. Ada Sriwijaya, ada AirAsia, selebihnya ini masih belum ada yang seperti itu. Tapi kalau itu pesawat yang menerbangkan ibadah umroh atau haji sudah pasti, bahkan pilotnya yang mimpin insyaallah ngoten. Maka salah satu mahasiswa itu kemudian bertanya, Ustadz, saya itu kehidupan saya kok sepertinya masalah datang bertubi-tubi. Saya mencoba untuk terus bersabar, tapi kenapa kok kemudian rasanya hanya saya yang diuji oleh Allah? Maka kemudian saya jawab, alhamdulillah. Kenapa kemudian sampean kok diuji? Karena Allah tahu kemampuan sampean itu ya memang mampu sampai di tingkat itu, sampai di titik ini. Mungkin orang lain tidak akan mampu. Saya sudah berdoa, Ustaz, kenapa tidak pernah diberi apa yang kemudian saya minta? Maka saya jawab, doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja bentuk pengabulannya tidak selalu sama plek persis dengan apa yang kita minta. Contoh, Michael jalan sehat, beli kupon misalkan. Lalu kemudian berharap kupon itu kemudian dipanggil nomornya dapat sepeda motor misalkan, door prize-nya dapat sepeda motor. Ternyata kemudian Michael nomornya alhamdulillah dipanggil, saweneng mencolot-mencolot ngaten nggih, nomornya disebut. Nomorku ngaten nggih. Ternyata kemudian yang didapat oleh Michael adalah sotil, mboten sepeda motor. Ternyata mendapatkan alat dapur, alat masak, yakni sotil. Maka sepintas masyarul muslimin, apa yang dihajatkan oleh Michael ini tidak terkabulkan. Apa yang kemudian diinginkan tidak diberi oleh Allah. Padahal dalam keadaan orang-orang yang beriman mukhlishina lahuddin, ini sudah harus mulai belajar. Belajar apa? Belajar menempatkan hati, jika saya minta sepeda motor dan datang sepeda motor, berarti sepeda motor ini inginnya sinten? Inginnya saya, inginnya kita, leres nggih? Tapi ketika kemudian saya ingin sepeda motor dan yang datang sotil ini inginnya siapa? Inginnya Allah. Maka orang-orang yang kemudian berjalan untuk memandang kasih sayang Allah begitu luasnya, justru akan bersyukur.
alhamdulillah inginnya Allah adalah sotil ini, maka saya pasti meyakini sotil ini membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, membawa kebahagiaan dan lain sebagainya. Boleh jadi kalau saya tetap maksa dapat sepeda motor mungkin ada musibah. Boleh jadi kalau saya maksa ingin dapat sepeda motor mungkin ada kecelakaan dan lain sebagainya. Maka ini sudut pandang yang harus selalu ada pada diri kita. Allah tidak mungkin salah dalam memberikan sesuatu kepada hambanya. Tidak mungkin keliru loh, keliru kudune jatahe si A kok tak kena si B, tidak mungkin. Allah tidak perlu terlalu ditonton, diajari. Ya Allah kok dapatnya ini, harusnya itu. Ya Allah mengapa saya yang kemudian engkau uji dan tidak ada habisnya? Mengapa saya ya Allah, mengapa saya? Bahasa Maduranya waimi, mengapa saya? Allah jawab why not, kenapa tidak? Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia, diuji oleh Allah napa mboten? Diuji, dilempari batu nggih gloceran gak karu-karuan. Bahkan Rasul ketika dilempari batu oleh para orang-orang di Taif, orang-orang kafir Quraisy di Taif, jawabannya Kanjeng Nabi apa kira-kira? Fala ubali, gak ngurus kula Gusti, baniki gloceran, baniki kula niki diantemi watu, gak ngurus. Yang penting engkau tetap mengakui saya sebagai hambamu. Yang penting engkau tidak meninggalkan saya ya Allah. Yang penting engkau tetap menyayangi saya ya Allah. Oh, ini hebatnya Rasulullah. Tingkatan Nabi dijamin surga maksum, kemudian dimuliakan, disayangi, dicintai, menjadi sebab diciptakan alam semesta ini, itu loh masih diuji. Kok kita, bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad Fajar Siddiq nama saya, kok tidak mau diuji? Maka sekali lagi ayo, bahwa perintah Allah atas diri kita liya'budullaha, beribadah menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, penuh keikhlasan, penuh kepasrahan, penuh kepatuhan, tidak kemudian ada tuntutan. Jika saya mengerjakan ini harusnya begini ya Allah, kalau saya mengerjakan ini harusnya begini, mboten. Akan berusaha. Takwa itu konsepnya adalah kepatuhan yang dibungkus dengan kepasrahan. Nurut manut, tapi apa kata Allah hasilnya. Saya lanjutkan ayat berikutnya. Hunafa wa yuqimus shalah. Selain Allah perintahkan kepada kita menyembah kepadanya dengan penuh keikhlasan, maka kemudian Allah perintahkan kepada kita wa yuqimus shalah. Allah perintahkan kita untuk menegakkan salat. Aqimus, menegakkan, menguatkan untuk salat. Wa yutuz zakat, dan kemudian memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah gambaran orang-orang yang lurus, gambaran orang-orang yang benar, gambaran orang-orang yang diinginkan oleh Allah, diridhai oleh Allah. Indikatornya itu tadi. Perintah Allah apa yang diperintahkan, ayo dilakukan. Jaga keikhlasannya, jaga keridhaan apapun yang ditakdir oleh Allah atas diri kita, lalu kemudian sempurnakan dengan sholat, sempurnakan dengan zakat, maka insya Allah wadzalika dinul qayyimah. Inilah gambaran orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dengan keadaan itu maka bisa kita pahami ikhlas niku napa sih? Bab niat itu seperti apa sih? Ikhlas dalam kacamata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, wong ikhlas niku ngapunten sama seperti orang yang buang air besar. Sama seperti orang yang buang air besar. Ketika keluar banyak, boten getun. Dan ketika keluar sedikit, boten mangkel. Adakah di antara kita keluar banyak terus getun kan, lho kok kakean ini? Kan tidak ada nggih. Dan ketika keluar sedikit kemudian kita marah, lah kok mek titik ini metu, ini kan tidak. Ini gambaran ikhlas. Dan bagaimana bentuk perbuatannya? Ya melakukan apapun, sudut pandangnya, pandangannya hanya kepada Allah. Entah dipuji oleh manusia ataukah tidak, dihargai ataukah tidak, never mind, tidak masalah. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah seneng.
Karena itu perintah Allah dan kita melakukan, maka insya Allah itulah gambarannya Allah ridha. Dan diterangkan di surat Al-Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Ikhlas itu adalah ketika engkau melakukan, jika engkau sembunyikan atau engkau nyatakan, engkau yakin ya'lamhullah, Allah Maha tahu. Baik dilihat manusia ataukah tidak, dipandang, dihargai, dipuji, bahkan mungkin dicaci, tidak masalah. Karena memang yang kita cari adalah apresiasi dari Allah. Dan bentuk apresiasi Allah di dunia apa? Tenang indikatornya. Jenengan menjalankannya tenang, ikhlas, tidak mengharap pamrih, dipuji biasa saja, dicaci juga biasa saja, tidak merubah suasana hati sedikit pun. Berarti ini ikhlas. Dan kemudian ikhlas itu diteruskan pada bab tentang niat, kata Nabi dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'im ma nawa. Dan setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang dikerjakan dinilai oleh Allah berdasarkan niatnya. Berdasarkan niatnya. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam melakukan apapun jangan tinggalkan niat. Jangan sampai melewatkan niat. Termasuk ngaji malam ini, katakanlah dari rumah sudah ditata niatnya, ya Allah, hari Minggu, hari Ahad saya niatnya ngaji, saya berangkat, semoga engkau titipkan ilmu yang manfaat barokah, niat. Mau berangkat bekerja nggih ngoten, mau berangkat sekolah anak-anak, termasuk sekolah online nggih. Ini yang kadang terlupakan, mungkin gurunya juga tidak mengingatkan, harus niat betul-betul ditata. Makanya orang tua yang punya anak-anak sekolah online, ngapunten, ketika mereka sudah bangun dan mau belajar, tanya dulu, nah sudah niat atau belum? Niatnya bagaimana? Boleh membaca niat dengan bahasa Indonesia yang difahami, yang diyakini. Ya Allah, saya niat sekolah cari ilmu, semoga manfaat berkah. Ini penting, jangan sampai kita itu autopilot, melakukan segala sesuatu tanpa niat, terus nyeludur ngoten mawon, eman. Karena niat ini nanti akan sangat menentukan kedudukan seseorang di hadapan Allah. Sehingga ada satu kisah di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu, syarahnya An-Nahawan, diterangkan ngeten. Suatu ketika ada sepasang kakak adik ini, sang kakak ini ahli ibadah, sedangkan sang adik ini ahli maksiat. Sang kakak setiap harinya ibadah, sholat, puasa seperti itu, dan tinggalnya adalah di satu rumah yang dia istirahatnya, tidurnya di lantai 2. Sedangkan sang adik ini ahli maksiat dan tinggalnya di mana? Tinggalnya di dasar, maksudnya di lantai dasar, di bawah. Jadi itu satu rumah 2 lantai, kakaknya tinggal di atas, kemudian adiknya tinggal di bawah. Adiknya ahli maksiat, ahli minum, ahli zina dan lain sebagainya, makan barang yang haram dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika, ma'asyiral muslimin, Allah turunkan hidayah atas diri si adiknya ini tadi. Saat dia kemudian terbangun dari keadaan mabuknya, nyon sewu, sampai kemudian tubuhnya itu telanjang, dia tidak sadar, dan kemudian penuh dengan bau kotorannya dia sendiri, karena dia minum itu saking banyaknya, saking mabuknya, sehingga sampai bau tubuhnya itu sangat bau sekali. Tiba-tiba kemudian dia tersadar, urip kok ngene terus ya, kapan aku berubah ya? Kapan kemudian saya memperbaiki keadaan? Akhirnya muncul perasaan, muncul pikiran ingin bertobat. Sedangkan sang kakaknya di waktu yang sama, aku kok ibadah terus ya. Kok rodok bosen ya ibadah terus ya. Arang-arang tak nglakoni dosa dedek-dedek pose, urip iki sik ana variasi ngoten. Singkat kata, apa yang terjadi? Sang kakak bangkit dari tidurnya ingin berbuat dosa. Sang adik dalam bangkit dari tidurnya, bangun dari tidurnya, kemudian ingin berbuat kebaikan, ingin mencari pahala. Singkat kata, muncul dalam pikirannya, iki sing ngerti bagi kakaknya, carane nglakoni dosa iki adikku ya, adikku rajane nglakoni dosa. Tak takok carane dosa iku nglakoni dosa ya apa iki?
Sedangkan adiknya berpikir, iki masku iki sing isok bimbing aku, sing isok nuntun aku ke jalan yang benar. Apa yang terjadi kemudian ma'asyiral muslimin? Karena itu satu rumah, ada yang di lantai 2, ada yang di lantai dasar, maka kemudian sang kakak kemudian ingin turun melewati tangganya, sang adik ingin naik juga melewati tangganya. Apa yang terjadi dalam kitab itu? Singkat kata, mereka pun kemudian bertemu di tengah tangga, dan atas izin Allah, Allah hadirkan gempa bumi di daerah tersebut. Hingga akhirnya rumah ini roboh, hancur, dan kedua pemuda ini sama-sama meninggal dunia. Apa yang kemudian terjadi? Masya Allah, sang kakak bangun dalam keadaan penuh dengan dosa dan nista, dijemput oleh malaikat Zabaniyah. Dan sang adik dijemput oleh malaikat rahmat dalam keadaan tubuhnya bersih dan harum sekali dalam kitab itu. Lalu kemudian sang kakak tanya, loh malaikat kula niku zaman urip kula niku ibadah terus malaikat. Adik kula sing zamane urip niku nglakoni dosa terus kok modele kok iso resik iso bersih ngoten disosol malaikat rahmat iki ya apa ceritane? Maka kemudian sang malaikat pun menjawab, sesungguhnya engkau dibangkitkan oleh Allah dari kematianmu adalah berdasarkan apa yang engkau niatkan sebelum ajal menjemputmu. Ini Masya Allah ini. Selama hidup berbuat kebaikan, tapi terbetik dalam hatinya, arang-arang tak ngelakoni dosa. Arang-arang gak sembayang, pokoknya saya tahu ada variasi ini. Mosok sembayang terus, kata aneh amalannya wakai, sosok-sosok, misalkan begitu. Sedangkan yang pendosanya merasa, ya Allah, kapan kula niki tobat? Bismillah, mumpung ada kesempatan, ya Allah kula tobat. Lah niki lho. Belum melakukan kebaikan tapi punya niatan untuk berbuat baik, sudah Allah berikan ganjaran dan Allah berikan balasan. Ini pentingnya niat. Makanya sekali lagi, ayo, saya yakin panjenengan ini orang-orang yang istiqomah ibadah. Hanya saja kadang niat ini kadang terlupakan karena wis kebiasaan. Supaya adzan ya berangkat. Waktunya bekerja ya berangkat. Ayo ditambahkan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim, baca niatnya, mantapkan hatinya terus berangkat. Bahkan di dalam kitab Ya'lumuddin, kalau ada orang berangkat kemanapun, beraktivitas kemanapun, apapun yang dikerjakan, dan dia tidak berdoa dan tidak berniat kepada Allah, inilah orang yang sombong. Lho kok saged? Nggih, keranten ngerumangsani saged ngelampahi napa-napa tanpa bantuan Allah. Mau berangkat bekerja tidak berdoa, tidak berniat, sombong nih. Keranten rumangsa awake sehat seger waras wis berangkat, seakan-akan Allah tidak ada fungsinya. Allah enggak ada manfaatnya. Makanya sekali lagi, ayo disempurnakan dengan niat, sempurnakan dengan doa. Okay? Saya lanjutkan hadisnya. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang berhijrah kepada Allah wa rasuluh dan kepada rasulnya, fahijratuhu ilallah, maka apa yang dia niatkan itu akan mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulnya atas pahala niatnya. Dan kemudian kebalikannya, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang ketika dia bergerak beraktivitas niatnya adalah untuk dunia, atau awim ro'ada yang kihuha, atau ingin mendapatkan pasangan, mendapatkan bisa dimaknai kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan perhiasan dunia, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka itulah yang akan dia dapatkan atas apa yang kemudian dia niatkan. Apa yang didapat? Ya harta, ya wanita atau perhiasan yang ingin dia cari. Dampaknya, jatahnya di akhirat sudah tidak ada karena dia sudah salah niat memintanya kepada Allah atas apa yang dia lakukan hanya semata-mata karena dunia dan segala perhiasannya. Naudzubillah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah gambaran. Ayo terus belajar menata hati, menata pikiran dan jiwa kita dalam segala sesuatunya, betul-betul memperhatikan niat, betul-betul memperhatikan keikhlasan kita, betul-betul memperhatikan apa yang kemudian mana sih yang disenangi oleh Allah, mana sih yang diinginkan oleh Allah, bukan hanya yang diinginkan oleh kita. Harus terus berlatih. Begitu mau kemana, mau mengambil apa, mau mengerjakan apa, punya rencana apa, tahan dulu, jangan terburu-buru.
Ya Allah, Engkau ridho enggak ya Allah dengan apa yang akan saya lakukan? Tunggu sebentar. Sampai nanti hati panjenengan terasa mantap, terasa yakin, bismillah ya Allah, temani saya dan hamba titipkan hasilnya kepada Engkau. Niki enak nih. Minta ditemani Allah dan hasilnya serahkan kepada Allah. Apapun hasilnya monggo terserah jenengan Gusti. Yang penting jenengan mau menemani saya ya Allah. Insya Allah ketika Allah sudah menemani kita, insya Allah tidak ada perkara yang sia-sia, tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang membawa kepada kemudharatan. Justru ketika Allah sudah menemani kita, pasti ujungnya adalah keselamatan, ujungnya pasti kebahagiaan. Insya Allah itu masyarul muslimin, guys, saya bagi waktunya mungkin panjenengan ada yang bertanya. Insya Allah bisa dilanjutkan kajiannya di pertemuan berikutnya, dan saya berikan kesempatan mungkin ada yang ingin ditanggalkan, ditanyakan, monggo saya persilakan. Mumpung masih ada waktu 10 menit insya Allah, monggo. Sinten rumiyin Ibu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, nggih. Nggih, baik. Nggih. Doa itu memang pada dasarnya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, bisa dilihat dari dua sudut pandang. Satu, berangkatnya dari hajat, keinginan. Yang kedua, memang itu yang diperintahkan. Artinya doa itu bentuk penghambaan, bukan semata-mata hanya bentuk permintaan. Paham ya insyaallah nggih. Jadi bukan hanya semata-mata meminta, tapi ini memang perintah Allah. Makanya kalau ada yang punya pandangan, lapo sih ada ndonga dawa-dawa Gusti Allah ya ro. Bukan masalah mintanya, tapi itu memang perintahnya. Dan kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu ketika bagaimana caranya mendoakan untuk banyak orang dan tidak sendiri-sendiri. Insya Allah sudah lazim seringkali kita dengar, salah satu doa misalkan Allahumma gfirli, kemudian diganti Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Tambahkan kalau ingin sekaligus sama anak-anak, wa auladana wa dzurriyyatina. Tambahkan kalau itu untuk banyak orang, walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi sebenarnya doa yang lazim sampai pada Rabbayana shighara, sambung langsung walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi prinsipnya doa itu memang luaskan, jangan hanya untuk satu dua orang. Tapi konsep Al-Fatihah bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa. Ya Allah, Al-Fatihah untuk orang tua saya, mertua saya, keluarga saya, anak keturunan saya, semuanya semoga Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan perlindungan. Al-Fatihah. Sudah cukup seperti itu, tidak apa-apa. Kalau memang mau sendiri-sendiri malah lebih bagus. Bahkan beberapa orang satu nama bisa beberapa Fatihah. Misalkan untuk anaknya Fatihahnya sampai 3 kali, 7 kali dan seterusnya. Termasuk untuk yang meninggal dunia. Kalau kita sudah lazim mendengarkan ketika tahlil, khususan thumma jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jadatina wa masyayikhina dan seterusnya. Kalau tidak hafal, monggo. Saya termasuk mazhab orang yang tidak terlalu kaku pada teks. Jenengan yakinnya bahasa jenengan, monggo. Ya Allah, Al-Fatihah untuk ibu saya, mertua saya, bapak saya, anak keturunan saya, Al-Fatihah 1 kali. Kalau dirasa cukup, monggo. Tapi hemat saya sesekali 1 nama 1 Al-Fatihah. Sesekali. Kalau memang waktunya ada, tidak terburu-buru, monggo. Apalagi di malam Jumat, lalu kemudian jenengan hadiahkan Al-Fatihah untuk orang-orang yang meninggal dunia. Meskipun konsep ini adalah artinya kita minta kepada Allah, bukan kepada yang meninggal dunia. Dan tidaklah yang dibutuhkan bagi orang yang meninggal dunia kecuali doa. Konsep ini insya Allah pun jelas dan tidak ada perdebatan. Ada lagi
Monggo kalau ada yang disampaikan lagi ibu-ibu. Nggih, monggo Ibu. Nggih. 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 Jadi ketika itu dimaknai sama seperti menzinai ibunya, saya kira itu kurang tepat nih. Karena konsep tahlil itu sejatinya adalah berdoa, mendoakan kepada orang yang meninggal dunia. Hanya saja karena memang Nabi tidak pernah melakukan tahlilan, itu tidak ada memang dalam riwayat, dalam hadis, oh Nabi tahlilan tidak ada. Tapi kalau Nabi membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir, itu pasti dilakukan. Dan tahlilan di dalamnya adalah isinya itu. Dan ini pernah saya sampaikan waktu call-nya orang tuanya Mbah Syaikur nih, bahwa orang yang meninggal dunia itu konsepnya kan mereka butuh doa. Dan konsep itu jelas bahwa orang yang sudah meninggal masih bisa mendapatkan doa. Buktinya apa? Buktinya orang sudah meninggal dunia disolati. Kalau disolati tidak sampai kepada yang meninggal dunia, Nabi tidak mungkin mencontohkan. Bahkan kemudian tidak hanya sholat jenazah, ada sholat ghaib. Jenazahnya tidak ada di situ, orangnya sudah meninggal beberapa waktu dan Nabi baru tahu, kemudian Nabi sholat. Andaikan kemudian ada yang menyanggah, gak mungkin totok kono, Kanjeng Nabi juga tidak mungkin sholat. Sedangkan kaifiat ini yang memang muncul perbedaan, sangat dimaklumi. Ada yang kaifiatnya cukup sholat, ada yang kaifiatnya ditambahkan dengan tahlilan, ada yang kaifiatnya ditambahkan dengan wakaf dan sodako, ada yang kaifiatnya ditambahkan dengan berbagai macam kebaikan, khataman, bacaan dan lain sebagainya. Ini yang memang kadang sebagian orang punya perbedaan pandangan. Tapi jika sampai pada satu hukum bahwa mentahlili orang tua sama dengan menzinai ibunya, saya kira ini kurang tepat. Memang boleh berpandangan tidak sepakat boleh, tapi jangan serta-merta bahwa perilaku yang sudah berkembang di masyarakat ini salah, bahkan berdosa. Bahkan ini dosa besar kalau tahlilan. Wah, ini malah wassalam ini masalah. Jadi sekali lagi tetap pandangan kita boleh punya pandangan, oh saya tidak sepakat tahlilan. Enggak apa-apa, yang penting jenengan tetap tahlil loh nggih. Saya tidak sepakat dengan yasinan, tidak apa-apa, yang penting jenengan tetap yasin, membaca yasin nggih. Jadi bedanya hanya pada akhiran an kok. Teman-teman yang punya pandangan tidak tahlilan, mereka tetap tahlil, harus. Karena tahlil ini kalimat la ilaha illallah. Bahkan barang siapa membaca la ilaha illallah, kebaikannya mengalahkan kebaikan seluruh isi bumi ini. La ilaha illallah. Kemudian tahmid, mengucap hamdalah. Barang siapa bersyukur, jelas dalilnya semuanya. Insya Allah bacaan dari pertama Al-Fatihah sampai bacaan paling yang terakhir semuanya ada dasarnya, ada dalilnya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau ini kemudian dipandang sebagai satu perbuatan, kalau bid'ah mungkin saya masih menyepakati itu. Tapi kalau itu kemudian dimaknai ini sama seperti menzinai yang meninggal dunia, kok cek serem ngoten nggih. Jadi orang-orang yang selama ini tahlilan terus wah ini pelaku-pelaku zina ini semuanya. Ngapunten, tetap pandangan kita lurus-lurus saja, punya perbedaan pendapat boleh, yang penting tidak memecah belah umat. Insya Allah ngaten nggih, pangapunten kalau ada yang kurang pas atau memiliki pandangan yang berbeda. Tetap bagi saya yang kemudian besar dari keluarga NU tapi kuliah di DDS 1 S2 di Muhammadiyah sampai dengan hari ini, saya tidak pernah melihat itu sebagai satu masalah. Justru masalahnya kalau ada yang mempermasalahkan. Kalau jenengan tidak mau tahlilan tidak apa-apa, jenengan tahlilan silahkan. Yang tahlilan memaksa orang yang tidak tahlilan jangan. Yang tidak tahlilan memaksa agar orang-orang tidak tahlilan semuanya juga jangan. Termasuk ada keluarga yang mau meninggal dan berwasiat, aku engko nek mati aja ditahlili lah ya. Ya sudah, nggak usah ditahlili, nggak apa-apa. Tapi terus Ustaz didoakan, nggih wajib lah. Apalagi itu orang tua kita. Wajib didoakan, tapi nggak pakai tahlilan, monggo bahasa jenengan tahlilan tandungakno ta napa yasinan terserah itu nggih. Nggih, terserah bahasanya apa. Ngaten nggih Bu nggih, ngapunten. Ada lagi? Nggih, nggih, monggo. Sinten Rumin, nggih. Saya akan lanjut merespon ini. Nggih. Karena dalam saat-saat
Islam. Iya. Pihak-pihak di luar ini menjurus sedikit pada politik. Pihak-pihak yang di luar Islam itu tahu di mana kelemahan orang Islam. Itu adalah perbedaan mazhab, perbedaan khilafiyah ini dimanfaatkan. Kalau bahasa saya itu bahasa kita ini dikilai. Iya. Nah, seperti ini tadi. Kalau ini runcing masalah zina ibunya ini, orang NU udah percaya, bingung. Iya. Mohon hati-hati menghadap medsos pada bapak-bapak ibu sekalian bahwa ini ajakan kita terjebak pada agama yang melemahkan Islam. Kemudian yang lain masalah aurat. Iya. Aurat itu kan disebutkan untuk wanita itu adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah. Nggih. Ini tidak dijelaskan bentuknya kalau misalnya berhijab begini dan begitu. Nah sekarang ini rupanya berkembang hijab yang besar, yang lebar. Nah hingga ini kadang-kadang kita ini dalam tanda petik dibully. Wah kayak Batman itu. Dari satu sisi itu memang sangat membahayakan kalau misalnya akan berburu gitu. Padahal konsepnya atau itu syariahnya itu hanya menutup seluruh badan kecuali muka sama telapak tangan. Jadi tidak dijelaskan hijabnya kayak apa. Nggih. Jadi kalau model kan bebas nih. Perkara model itu bebas, tapi perkara kaifiatnya, syariatnya adalah memang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana dengan hijab yang besar-besar itu? Bagi saya secara pribadi, itu kemudian sangat diperbolehkan. Dalam arti itu menutup tubuh, termasuk nyon sewu menutup bagian yang kemudian terlindungi, biar tidak tampak, biar tidak sampai terlihat. Kan ada yang jilbab itu berusukan tapi kemudian tidak sampai menutup dada, mengatakan ngapunten. Maka kalau hemat saya tetap itu sampai menutup bagian dada. Biar apa? Tidak menimbulkan satu fitnah. Biar tidak menimbulkan pandangan yang menimbulkan dosa atau zina. Jadi kalau perkara ukuran, hemat saya yang penting menutup sampai pada bagian dada. Sedangkan tangan dan wajah tadi seperti apa? Ini memang kondisi yang kemudian boleh, ini tidak tertutup, tapi juga boleh loh kalau tertutup. Paham nggih insyaallah nggih? Ini boleh tertutup. Ini kalau bahasa usul fikihnya kan bahwa auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika si perempuan itu tetap menutup wajah, ya tidak apa-apa. Masih menutup tangannya juga tidak apa-apa. Sama seperti kita ngapunten, aurat kita ini kan pusar sampai lutut. Tapi kita sampai dengan detik ini kan nggak pernah sholat katoan kan auratnya kita kok udel sampai dengkul Ustaz. Terus niki masuk gak kelambenan mboten napa kan tidak. Kembali pada akhlak, pada adab. Oh, pantese nek sembahyang kuwi ya sampai ngene iki misalkan seperti itu. Sama, perempuan ketika tertutup itu bagian wajahnya, kemudian bercadar dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi punya pandangan tidak masalah. Yang penting cadar itu tidak hanya menutup wajah, tapi juga menutup hati untuk berbuat dosa. Makanya pangapunten dalam rumiyin itu angsal garwa pertama kali sebelum menikah istri itu tidak berjilbab. Jadi saya tidak punya pandangan kudu jilbaban. Abah saya niku kula sanjangi ngoten, Bah. Iki kate oleh bojo kaya ngene, yes gak apa-apa nek gorong iso jilbaban apa wujute ya jilbabono atine. Itu abah saya dulu seperti itu. Jadi nek gorong iso dijilbabi kepalanya begitu ya, minimal hatinya dulu. Dan yang lebih penting adalah jilbab hati. Apalagi kalau disempurnakan jilbab penutup kepala karena memang itu pakaian syariat Islam dan itu menutup aurat. Jadi sekali lagi wajah, telapak tangan memang ini bukan bagian aurat, tapi kalau kemudian ingin ditutup itu juga tidak masalah. Sama seperti laki-laki, tertutupnya aurat itu pusar sampai lutut, tapi kalau pakaian sampai seluruh tubuh, sarungan, pakai baju, kopian juga tidak masalah. Yang penting ketika sholat memang ada bagian yang tetap harus menyentuh lantai. Ini yang harus diperhatikan. Okay? Jadi satu itu. Kemudian terkait perbedaan leres bahwa perbedaan itu harus dipandang sebagai satu rahmat. Berbeda bukan berarti saya yang benar, situ yang salah, mboten. Ataukah situ yang benar, oh saya berarti salah karena enggak sama, mboten. Karena prinsipnya tetap pandanglah segala sesuatu itu dari Rahman Rahimnya Allah. Berbeda justru menjadi sebab kita ini saling menghargai. Oh memang ada orang yang punya prinsip seperti itu tahlilan silakan. Oh ada orang yang tidak punya prinsip tahlilan. Ya tidak apa-apa.
Yang penting tadi tidak saling merendahkan, tidak saling menjelekkan, semuanya bisa hidup berdampingan. Insya Allah sama-sama baiknya. Nggih, ngaten. Mungkin terakhir belakang nggih monggo. Nggih. 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 Nah. Nggih. Nggih, ngeten. Keranten kula mboten panitia bagian doa nggih. Jadi yang pertama terkait dengan doa, apakah harus selalu diawali dengan sholawat? Tidak. Tapi kalau diawali dengan sholawat itu lebih baik. Menunjukkan bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad. Harapannya bagian doa kita juga diamini oleh Rasulullah. Ini satu ikhtiar. Satu tawasul wasilah perantara. Sebagaimana pemuda ketika dia terpenjara di gua Ashabul Kahfi, dia menyebutkan kebaikannya. Ya Allah, saya ini umatnya Nabi Muhammad, maka itu sebagai satu perantara agar ditolong oleh Allah. Jadi satu, apakah harus diawali dengan sholawat? Boleh diawali dan itu lebih baik. Jika tidak, maka juga tidak masalah. Yang kedua terkait dengan konteks doa dan permintaan. Makanya kita ini memang banyak terjebak menganggap bahwa doa itu hanya meminta. Padahal ada sudut pandang yang kedua, ud'uni fastajib lakum, itu berdoalah kamu maka akan kuberi. Ini perintah Allah dan kita liya'budullah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya ketika itu diperintah bebas dengan boleh berdasarkan hajat keinginan, boleh berdasarkan keinginan pribadi, boleh berdasarkan keinginan banyak orang. Ini boleh-boleh saja. Jangan sampai kita kepingin duwe anak, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ternyata sudah diberi anak terus kita enggak berdoa lagi. Bebas, doa itu tidak ada ketentuan mutlak harus ini harus itu. Sebagaimana habis sholat tahajud doanya harus sholat tahajud. Nek mboten apal, mboten sholat malah salah. Jadi doa itu bebas, sepahamnya kita, kemudian setaunya kita. Apakah harus selalu berangkat dari keinginan kita? Mboten, bisa berangkat dari keinginan orang lain. Apakah harus istiqomah? Saya jawab iya. Apakah istiqomah pada satu doa dan itu dibaca terus menerus? Tidak. Misalkan jenengan saat ini katakanlah kita lah ngapunten, ada seseorang yang diuji dengan sakit. Istiqomahnya memang meminta sehat. Apakah boleh kemudian tidak minta sehat? Para nabi banyak yang mencontohkan ketika sakit tidak minta sehat. Nabi Ayub kalimatnya begini, surat Al-Anbiya ayat 82 nek mboten kelintun ini. Ya Allah, Engkau tahu saat ini saya sakit dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Loh, kalimatnya ngoten tok. Tidak ada, ya Allah, muka-muka ndang waras, ya Allah, kapan iki waras kok loro gak mari-mari, tidak. Jadi sekali lagi perihal doa, kata, kalimat, bahasa yang digunakan, ayo kembali kepada kemampuan kepahaman kita masing-masing. Apakah harus sama? Boten. Terus menerus, iya, doa itu harus istiqomah dibaca, karena itu bentuk perintah Allah. Tidak hafal Arabnya, bahasa Indonesia. Gak hafal bahasa Indonesia, gak iso lancar bahasa Jawa. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Mudah-mudahan manfaat, barokah, dan segala apa yang kita kaji malam ini betul-betul senantiasa dalam bimbingan Allah, dalam rahmat, taufik, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan saat ini kita berkumpul di masjid ini, pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Ghaffar, ighfir lana jami'a, ighfir lana fi hadzal majlis. Allahumma ya Rahman ya Rahim, irhamna jami'a, irhamna fi hadzal majlis. Allahumma ya Mujib, istajib lana du'ana jami'a, istajib lana fi hadzal majlis. Allahumma ya Mujib ya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sallimna sihatina, barik lana fi hadzal majlis. Sallimna sihatina, barik lana jami'a. Wa auladana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lil jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, atas sebab ilmu yang Kau titipkan kepada kami, lembutkanlah hati kami.
santunkanlah akhlak kami, tenangkanlah pikiran kami, damaikanlah jiwa dan perasaan kami, perbaikilah lisan dan perilaku kami, dan perbaikilah segala kehidupan kami dengan pakaian takwa darimu. Ya Allah, karuniakan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan yang solih dan solihah, anak-anak yang ilmunya manfaat dan barokah, keluarga yang senantiasa cinta dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, bagi keluarga kami semuanya yang sudah meninggal, ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, lapangkanlah kuburnya, dan berikanlah cahaya-cahaya surga di alam barzahnya. Dan kelak ya Allah, izin ya Allah kami bisa berkumpul kembali bersama mereka ya Allah, atas sebab ngaji ini, atas sebab ibadah kami di tempat ini, atas sebab kebaikan yang kami lakukan hingga detik ini. Pertemukanlah kami kembali ya Allah dengan mereka semuanya di dalam surgamu, dalam keadaan ridho dan engkau ridhoi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istighfar 9 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepanggih malih insyaallah akad ngajeng mugi-mugi sehat, istiqomah sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.